Bagi gue, procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan itu bagus. Karena ngebantu gue bekerja dalam tekanan yang sangat-sangat besar. Disclaimer, gue tidak ada maksud ataupun niat untuk membenarkan atau untuk mengglorifikasi ataupun menyalahkan perlakuan procrastinating. Ini hanya opini gue atau ini hanya pendapat gue. Jadi sebenarnya procrastinating ini adalah suatu perlakuan menunda-nunda waktu. Ya misalnya gue punya tugas A yang diberikan deadline 1 minggu, gue selalu menunda-nunda. Yang harusnya gue kerjain nyicil dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malah gue kerjain di hari Minggunya. Dan kadang karena procrastinating, hasilnya itu malah nggak maksimal. Tapi menurut pandangan gue, kalau misalnya gue procrastinating atau gue nggak procrastinating, hasilnya akan sama aja gitu. Jadi gini, mari kita visualisasikan. Misalnya gue dikasih deadline 1 minggu gitu, dan gue berarti punya 7 hari untuk mengerjakan deadline tersebut. Jadi misal gue bikin grafik 7 hari gitu misal. Dan di hari-hari ini kalau misalnya gue tidak melakukan prokrastinasi atau gue tidak menunda-nunda waktu, gue bakal mencicil tugas tersebut, gue bakal mengerjakannya dengan cara cicilan. Jadi misalnya di hari Senin gue kerjakan, di Selasa gue kerjakan, Rabu gue kerjakan, Kamis gue kerjakan, Jumat gue kerjakan, dan itu seperti gradually increase gitu loh, secara signifikan yang nantinya di hari deadline ya gue tinggal ngasih effort yang lebih dikit gitu, atau enggak sedikit karena sudah dicicil di hari-hari sebelumnya. Tetapi kalau misalnya gue melakukan prokrastinasi yang sering gue lakukan, ini semua jadi satu dan gue tumpuk di hari deadline tersebut. Karena kalau misalnya gue ditanya apa yang gue lakukan sebelum hari deadline tersebut, menabung. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan dan menyelesaikan tugas tersebut tanpa harus mencicil gitu. Ya gue bisa dibilang kita langsung melunaskan pekerjaan-pekerjaan tersebut di waktu yang singkat gitu. Istilahnya nabung buat deadline. Jadi kayak gini. Benefit dari gue nabung untuk deadline yang pertama adalah dapat banyak inspirasi gitu. Iya, gue bisa dapat banyak inspirasi karena gue tidak mengerjakan langsung gitu loh. Jadi misal gini, katakanlah gue punya deadline 1 minggu ini dan itu ada 7 hari kan. Kalau misalnya gue langsung kerjain tuh mungkin gue terpaksa dan tidak dapat inspirasi-inspirasi yang seharusnya membantu gue untuk mengerjakan hal tersebut. Tapi kalau misalnya tugas-tugasnya itu gue kesampingkan dulu, pekerjaan itu gue kesampingkan dulu, dan gue menyediakan waktu luang yang banyak untuk mencari inspirasi, wah itu langsung efektif banget gue ngerjain dalam waktu yang singkat daripada gue ngerjain lama tapi nggak ada inspirasi dan perasaannya jenuh gitu. Dan biasanya gue untuk mencari inspirasi itu adalah lihat ikan. Terkadang gue berpikir kalau misalnya memberi waktu untuk berpikir atau mencari inspirasi untuk mengerjakan tugas tersebut ya penting, karena kalau misalnya nggak ada inspirasi, gue tidak ada kemauan atau tidak ada creativeness dalam pekerjaan yang gue lakukan gitu. Dan mungkin ini subjektif terhadap pekerjaan yang gue lakukan. Lebih baik gue procrastinate untuk mencari ruang waktu berpikir untuk mendapatkan inspirasi. Kedua, gue berpikir bahwa ketika waktunya lebih sempit, lebih efisien gue ngerjain pekerjaannya gitu. Seperti yang sudah dibunyikan di Parkinson's Law adalah work expands so as to fill the time which is available for its completion. Intinya, dalam waktu yang lebih sedikit, kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak secara efisien. Dan dalam kurung, dalam waktu yang sedikit. Contohnya gini, misal ada tugas yang diberikan itu 1 minggu, dan sebenarnya
kita hitung-hitung itu bisa dikerjakan 1 hari. Namun karena diberikan 1 minggu, kalau misalnya kita nggak procrastinate atau kita langsung aja kerjain, ya itu pasti kita kerjainnya tuh langsung di stretch gitu tugasnya. Dalam artian yang tadinya bisa dikerjakan 1 hari, tapi kita stretch 1 hari itu jadi beberapa. Dan menurut gue itu nggak efisien. Kenapa tidak langsung kerjain aja di waktu yang sempit itu, dan itu lebih efisien, lebih cepat. Kembali lagi, mungkin ada alasannya kita diberi deadline dengan waktu yang lama ya, karena mungkin kita harus memanage tugas tersebut dan kita harus menunda waktu tersebut dikerjakan di waktu yang tepat gitu. Yang terakhir adalah decision making. Kenapa bisa begitu? Karena ketika gue menunda-nunda waktu nih, gue bisa merencanakan strategi-strategi perang gue untuk di medan deadline nanti. Ya karena gue ngeliatnya sih simple. Gue harus tahu menahu kenapa tugas ini ada, kenapa harus dikerjakan, dan juga apa yang gue dapat setelah gue ngerjakan tugas ini gitu loh. Dan alasan yang gue berpikir seperti itu adalah ya untuk membangun confidence gue dalam mengerjakan tugas tersebut. Kalau misalnya gue nggak ada confidence, gue tidak memiliki pondasi yang kuat untuk mengerjakan tugas tersebut, ya sama aja bohong gitu, gue ngerjain apa gitu. Jadi menurut gue, procrastination atau menunda-nunda waktu itu adalah sesuatu yang baik bagi gue. Terlebih lagi itu bisa mengajari gue untuk working under pressure in a short time gitu. Gue bisa mengerjakan dalam tekanan yang tinggi di waktu yang sempit. Contohnya seperti ini, gue lagi ngerjain tugas dalam ambang deadline gitu. Tapi tenang aja gue, karena ya gue udah melakukan tips-tips yang gue berikan tadinya. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya kok untuk mencicil, karena mungkin akan ada force major atau kejadian-kejadian yang kita tidak bisa antisipasi gitu. Sama kayak ini dosen ngasih kayaknya buat tugas nanti gak usah bayar lunas deh. Kayaknya nanti tugas nanti dicicil aja. Ya gak usah bayar lunas deh. Kayaknya lebih bagus dicicil.